Sepenting apa sih dok sebenarnya follow up care itu sendiri? Pasien ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon dari terapi yang sudah dilakukan. Jadi ini pasien mulai operasi itu akan terus didampingi sampai kondisinya benar-benar tadi yang sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan lain sebagainya gitu dok. Ya, seperti saya jelaskan tadi, semua kondisi pasien ortopedi memerlukan follow up care. Apakah itu yang rawat jalan saja untuk mengetahui bagaimana respon nyeri terutama ya, karena tadi kan kita bilang kalau yang banyak di rawat jalan adalah pasien-pasien nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Kiki sebagai host pada episode kali ini. Nah, sobat sehat di rumah, di sini ada nggak di rumah yang suka mengabaikan instruksi kontrol rutin dari dokter yang menangani sobat sekalian? Nah, hari ini kita akan membahas seputar tentang orthopedic follow up care bagi pasien ortopedi. Untuk membahas tema kali ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang spesial. Beliau merupakan salah satu dokter bedah ortopedi yang ada di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, baik sobat di rumah, langsung saja kita sambut Dr. Rahmat Aditya Hernawan, spesialis ortopedi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Sapa Sehat kali ini dokter. Hari ini temanya adalah ortopedi follow up care dokter. Nah dokter, ortopedi ini sendiri itu termasuk salah satu dari 10 diagnosa yang sering ditangani di rumah sakit kita dokter. Nah pertanyaan saya itu adalah sepenting apa sih dok sebenarnya follow up care itu sendiri, manfaatnya apa dan fungsinya seperti apa dokter? Baik, follow up care sendiri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya tidak hanya di ortopedi, tapi semua bagian itu merupakan salah satu hal yang penting. Karena follow up care itu digunakan untuk melihat bagaimana respon terapi pada pasien-pasien yang sudah kita tangani. Pada kasus ortopedi sendiri memang follow up care itu dibagi menjadi dua. Bagi dua. Ya, jadi pasien-pasien yang setelah menjalani tindakan atau operasi dan juga pasien-pasien yang dilakukan tindakan di rawat jalan. Nah, untuk tujuan utamanya sama sih pada kedua jenis pasien ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon dari terapi yang sudah dilakukan. Terutama juga pada pasien-pasien yang rawat setelah tindakan operasi, ya itu terutama perawatan luka yang paling diperlukan karena sekali lagi operasi kan pasti ada luka atau pasti ada cedera yang disebabkan oleh tindakan. Itu yang perlu kita lihat sebagaimana sampai mana penyembuhannya, terus apakah sudah bisa dilakukan perawatan selanjutnya atau planning selanjutnya. Begitu. Oh kayak gitu. Biasanya misalnya pasien habis operasi nih misalnya, itu biasanya perlu berapa kali sih dokter untuk dilakukan follow up kayak gitu? Ya. Kira-kira biasanya kan mungkin tiap orang penyembuhannya emang berbeda-beda lah ya dokter ya. Tapi biasanya rata-rata berapa kali harus follow up care ke ortopedi dokter? Jadi untuk follow up care ke ortopedi tidak ada hitungan kalinya, tapi memang kita melihat sampai pasien itu betul-betul pulih. Dalam hal di ortopedi, pulihnya itu adalah pasien sudah bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti dulu, seperti sebelum dilakukan tindakan. Nah, untuk berapa lama memang tergantung dari cederanya masing-masing. Kalau untuk cedera ringan, misalnya pembedahannya tanpa ada sayatan kulit, itu mungkin sekitar 1-2 bulan sudah selesai. Tapi untuk tindakan yang berat mungkin bisa sampai tahunan untuk full up care-nya. Iya, begitu. Itu berapa minggu sekali atau gimana dokter biasanya untuk rentan waktunya? Minimal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Betul. Nanti memang ke depannya setelah 1 minggu sekali kita lihat mungkin dalam jangka waktu 1 bulan kita lihat perkembangannya cukup baik, maka jangka waktu kontrolnya akan kita perpanjang. Misalnya 2 minggu sekali. Setelah itu kalau sudah membaik lagi 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah itu yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang sampai tahunan. Itu memang tidak harus setiap bulan ataupun setiap minggu sekali ke follow up care, tapi 3 bulan sekali seperti itu. Itu biasanya pasien dengan diagnosa apa dokter yang seperti itu? Biasanya dengan patah tulang yang kompleks. Itu membutuhkan waktu sampai tahunan untuk bisa betul-betul pulih. Oh gitu. Ya, tapi memang nanti setelah 6 bulan awal
rencana kita di ortopedi follow up care memang untuk memastikan apakah ada komplikasi ke depannya ataupun apakah masih ada gejala sisa yang belum bisa tertangani dengan baik. Oh gitu. Begitu. Biasanya diagnosa yang paling banyak apa dokter ya? Kalau di yang sering ditangani oleh dokter Rahmat itu biasanya apa diagnosa yang paling banyak? Kalau untuk kasus-kasus yang dilakukan operasi kebanyakan memang patah tulang. Oh, patah tulang. Ya, patah tulang. Kalau kasus-kasus yang tidak dilakukan operasi atau yang dirawat Rawat jalan itu nyeri lutut, bisa nyeri punggung. Biasanya pasien-pasien yang sudah berusia, nah itu memang sering terjadi keluhan nyeri terutama. Oh gitu nih. Jadi untuk manfaatnya sendiri dokter nih, manfaatnya untuk para sobat di rumah yang memang harus follow up care itu manfaatnya apa ya dokter ya? Ya, manfaatnya saya kira cukup banyak ya. Seperti salah satunya adalah antara dokter dengan pasien lebih bisa mengenal, dokter juga lebih bisa mengetahui bagaimana perkembangan pasien. Lalu juga mengetahui apabila ada keluhan baru yang timbul pada saat dilakukan perawatan yang sudah berkelanjutan, dan juga mengetahui bagaimana perkembangan apakah sudah sesuai target untuk penata laksanaan atau belum. Oh gitu. Ya. Jadi ini pasien mulai operasi itu akan terus didampingi sampai kondisinya benar-benar tadi yang sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan lain sebagainya gitu dokter. Oke dokter. Kemudian dokter ini apakah semua kondisi pasien ortopedi ini memerlukan follow up care kira-kira? Ya, seperti saya jelaskan tadi, semua kondisi pasien ortopedi memerlukan follow up care. Apakah itu yang rawat jalan saja untuk mengetahui bagaimana respon nyeri terutama ya, karena tadi kan kita bilang kalau yang banyak di rawat jalan adalah pasien-pasien nyeri. Nah itu apakah nyerinya sudah cukup ditangani dengan obat atau mungkin memerlukan tindakan yang lain. Gitu. Kalau untuk pasien-pasien yang setelah rawat inap atau setelah operasi memang sama untuk mengetahui bagaimana respon terapi yang kita berikan dan juga mengetahui bagaimana kondisi-kondisi yang memang perlu kita observasi ke depannya. Seperti itu. Oh gitu dokter ya, berarti ya memang kita harus ini ya, pasien harus benar-benar follow up ya dokter ya. Harus benar-benar kontrol rutin lagi untuk benar-benar dilihat sama dokter Adit sendiri kondisinya sudah membaik kah atau bagaimana dokter ya. Betul. Ada nggak dokter kejadian kayak misalnya semakin lama nggak semakin membaik, ada nggak dokter yang kayak gitu, atau itu terus kemudian itu kesalahannya dari kurang pengetahuan dari pasien sendiri atau gimana dokter? Ya jadi memang tidak memungkiri beberapa pasien itu ada yang loss of follow up itu ada. Jadi walaupun sudah kita rencanakan untuk kontrol mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali, ternyata pasien berhalangan dan akhirnya pasien datang mungkin terlambat ya. Akhirnya respon yang atau planning yang sudah kita rencanakan itu tidak terlaksana sehingga menimbulkan keluhan-keluhan yang lebih tidak sesuai dengan rencana kita yang sebelumnya. Nah itu ada memang seperti misalnya luka yang ternyata harusnya sudah sembuh ternyata masih basah, itu juga ada. Terus patah tulang yang harusnya sudah mulai lurus ternyata kembali bengkok, itu juga ada. Oh juga ada yang ada seperti itu. Akhirnya repair itu perlu repair atau gimana? Ya akhirnya ada yang perlu operasi ulang, ada yang perlu penjahitan ulang seperti itu. Nah, berarti sobat di rumah harus ini kalau misalnya memang pernah kecelakaan atau gimana kemudian operasi harus benar-benar follow up-nya tuh rutin. Soalnya nanti akan diawasi langsung sama dokternya sampai benar-benar kondisinya membaik. Gitu dokter ya? Betul. Betul sekali. Oke, baik dokter. Dokter saya mau tanya nih dokter. Misalnya ada pasien yang lost follow up care ya, atau mungkin sekali atau 2 kali gak datang untuk kontrol, kemudian setelah 2 minggu atau 3 minggu pasiennya datang lagi, itu apakah akan dimulai dari 0 lagi atau gimana dokter? Ya, untuk pasien yang seperti itu memang harus kita lihat dulu kondisinya. Apakah bisa kita lanjutkan terapi yang sudah kita planning atau memang kita kembali dari 0 lagi. Itu tergantung dari kondisi pasien pada saat kontrol yang terakhir bagaimana. Tapi tidak usah takut, tetap kontrol aja walaupun memang sudah terlambat ataupun tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, tetap kontrol. Kita akan melihat kondisi pada saat itu dan akan membuat planning yang baru bila diperlukan atau melanjutkan planning yang sudah ada bila memang masih bisa dilanjutkan. Seperti itu. Jadi nggak ada kata terlambat dokter ya. Tapi kalau bisa ya tetap rutin lah ya untuk follow up dokter. Nah dokter saya ada lagi pertanyaan dokter. Ini dokter.
Memungkinkan nggak dokter ya kalau misalnya untuk perawatan lanjutan atau follow up care itu dilakukan di rumah? Mengingat sekarang ini kan zaman teknologi kan juga sudah semakin bagus dokter ya, sudah semakin meningkat. Itu misalnya telehealth atau telekomunikasi gitu kira-kira bisa nggak dokter? Ya, baik. Sebenarnya untuk telehealth atau telekomunikasi pada saat follow up care itu sangat memungkinkan, tetapi memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Misalnya seperti pasien-pasien yang memerlukan tindakan, apakah itu perawatan luka atau penggantian gips, otomatis kan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain untuk melaksanakan hal tersebut. Iya sih, Tapi dokter. ya, tapi kalau untuk misalnya kasus-kasus nyeri, Iya. terus apalagi pasien-pasien sepuh yang sudah tidak memungkinkan ke rumah sakit, itu bisa dilakukan dengan telemedicine. Tetapi tidak untuk pasien-pasien yang nyerinya mungkin bertambah parah atau mungkin tidak berespon baik dengan obat, itu lebih baik diperiksa langsung. Tapi kalau hanya untuk melanjutkan terapi dengan skala nyeri yang berkurang, itu bisa dilakukan telemedicine. Jadi intinya kalau untuk telekonsultasi atau telehealth itu untuk pasien-pasien yang sekiranya tidak membutuhkan tindakan, dokter ya. Soalnya kan kalau seingat saya tuh kalau kontrol itu kan memang membuka balutan lagi, kemudian dilihat lagi lukanya, dikasih obat juga dokter ya biasanya ya, dokter ya, pasti ya dokter ya. Iya, jadi ya memang kalau kayak gitu ya memang harus benar-benar pasiennya datang langsung ke sini. Oke dokter. Gini dokter, terus kemudian saya mau tanya, ada nggak dokter hal-hal sepele yang diremehkan oleh pasien? Nah itu padahal nanti berdampaknya lumayan besar dokter untuk kesehatannya sendiri. Ya, terutama untuk pasien yang setelah operasi. Pertama itu adalah perawatan luka. Itu yang paling banyak disepelekan oleh pasien. Perawatan luka yang memang seharusnya minimal seminggu sekali sudah dilakukan. Biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, pasiennya lupa atau mungkin berhalangan akhirnya ditunda. Nah itu menimbulkan luka yang akhirnya tidak kunjung sembuh. Itu juga bisa. Terus pola hidup, misalnya seperti merokok. Nah itu pada kasus, tidak hanya kasus ortopedi tapi semua kasus luka menurut saya, kalau memang ada kebiasaan merokok sebaiknya di stop atau mungkin dikurangi lah minimal, karena itu sangat-sangat di stop tapi ya. Karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap penyembuhan luka tadi. Oh gitu. Itu terus selain itu juga untuk kasus-kasus nyeri yang tidak dilakukan operasi, perubahan gaya hidup itu juga sangat-sangat berpengaruh. Memang kelihatannya sepele, misalnya masih sering duduk jongkok atau mungkin masih sering berjalan jauh, berdiri lama, itu lebih baik juga diperhatikan agar bisa dikurangi untuk mengurangi nyerinya. Seperti itu. Ini saya pertanyaan dari saya sendiri dokter. Ini saya agak penasaran dokter ya. Kalau orang awam dokter ya, itu kan kalau orang habis operasi biasanya kan kayak nggak boleh makan telur, terus nggak boleh makan makanan kayak ikan atau apa gitu. Itu gimana dokter sebenarnya dokter? Ya. Sebenarnya begini, operasi itu kan kita membuat luka. Sehingga istilahnya rumah itu direnovasi. Ibarat saja kita merenovasi rumah, kalau kita tidak menyiapkan banyak bahan untuk memperbaiki kan otomatis tidak selesai renovasinya. Nah, sama seperti luka, seperti itu juga. Pada saat kita membuat luka, kita memerlukan protein yang banyak untuk menyembuhkan luka tersebut. Nah, dari mana protein yang nanti dibutuhkan untuk penyembuhan luka? Paling banyak dari nutrisi. Nutrisi dari mana? Ya tadi itu, lauk pauk terutama. Iya, daging, ikan, telur, putihnya terutama. Kalau untuk usia, mungkin kalau sudah yang orang yang sudah berusia ya, lanjut gitu itu kadang takut makan kuningnya gitu. Nah, ikan-ikan laut itu juga penting. Jadi kalau ada yang mengalami luka, apakah luka pasca operasi ataupun luka yang lain, malah dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi protein. Makanan yang tinggi protein ya. Memang beberapa pasien itu kenapa sampai timbul paradigma seperti itu? Karena protein itu dia menimbulkan alergi. Nah, itu. Jadi kalau memang sebelumnya punya riwayat alergi, lebih baik dihindari. Misalnya alergi telur, alergi ikan laut, itu jangan dimakan. Tapi kalau yang lain seperti ayam, daging kan saya kira alerginya sangat-sangat minimal. Jarang lah. Nah, itu malah harus banyak dimakan. Oh gitu. Begitu. Jadi itu paradigmanya salah ya dokter ya? Kalau menurut saya salah. Memang saya teori salah sih. Memang harus banyak makan yang mengandung protein tinggi. Bahkan kalau nggak salah, kalau selesai operasi dapat onoiwa dokter ya, itu apa sih? Itu kan
Kandungannya juga dari ikan juga nggak dokter kalau Ya. nggak salah ya? Itu dari ikan, jadi Ikan dia gabus ekstrak ya, dokter ikan ya? gabus, betul. Oh iya, jadi Kan memang daripada minum ekstrak gabusnya itu yang pahit katanya ya. bukan pahit sih, anyir. Oh anyir, Ya. saya belum pernah dokter. Jangan sampai. Jangan ya. Jadi memang ada beberapa produk yang sudah mengemas ekstrak ikan gabus itu yang tinggi protein Oke. untuk dijadikan suplemen protein. Itu juga cukup gitu. bagus. Ya, tuh berarti Gitu. yang sobat di rumah jangan takut. Soalnya kalau zaman dulu ada yang bilang kalau kok gatel gitu kan dokter ya, kan ada yang bilang gitu. Kok Betul sekali. lukanya gatel apa segala macam. Ya mungkin itu ada efek untuk orang yang ada Alergi, alergi. betul. Kalau yang nggak alergi malah dibutuhkan untuk Betul. lukanya biar cepat sembuh. Gitu dokter ya. Ya, dokter mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada sobat sehat di rumah? Sebelum kita akhiri sesi kita, dokter? Kalau dari saya sih tetap jaga kesehatan karena lebih baik menjaga daripada mengobati. Betul. Itu yang nomor satu. Betul, betul sekali dokter. Ya, berarti sobat sehat di rumah ini saya ingatkan bukan hanya ortopedi saja ya. Kalau bisa untuk semua, misalnya jenengan ada sakit diabetes, ada sakit darah tinggi segala macam, tetap memang harus kontrol rutin. Follow up care itu sangat diperlukan untuk kesehatan Bapak, Ibu, sobat sehat di rumah. Oke baik, sobat sapa sehat di rumah, nggak terasa ini waktunya sudah selesai. Kita sudah banyak mengobrol bersama dengan Dr. Rahmat. Terima kasih untuk sobat sapa sehat di rumah yang sudah setia, tetap setia untuk menonton podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, buat sobat sapa sehat di rumah yang masih ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe IG dan YouTube UMM Hospital. Saya Kiki dan Saya Dr. Rahmat Aditya, spesialis ortopedi. betul, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.